Halo Sobat Akademi, balik lagi kita ke podcast diskusi malam. Kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja, tapi isinya bobot semua. Kali ini kita mau bahas topik yang sangat penting, yaitu dengan judul gaya belajar dan motivasi belajar. Perkenalkan, saya host di sini, nama saya Suretno dan rekan saya ada Ganesha sebagai host. Lalu ada narasumber kita, saya Yudhawdi Kemal dan saya Lensa kita. Oke, pertama saya ingin nanya ke Mas Yuda nih. Menurut Mas Yuda, definisi gaya belajar itu seperti apa sih? Apakah sama semua seorang peserta didik gaya belajar sama? Pertama kita jabarin dulu definisi gaya belajar. Gaya itu kan tingkah laku, gerak-gerik, dan sikap. Kalau belajar itu usaha memperoleh kepandaian atau menuntut ilmu. Ada juga tapi kata Charles Skinner, belajar yaitu proses beradaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Seperti itu. Oke. Berarti gaya belajar itu ada banyak macam dong. Ada banyak macam. Oke. Ada berapa macam sih gaya belajar itu? Jenis-jenis gaya belajar itu ada visual, auditory, dan kinestetik. Nah, setiap manusia itu berbeda-beda cara gaya belajar. Berarti tadi kan disebutkan ada 3 ya. Ada visual, terus ada auditory, sama kinestetik ya. Itu tuh apa sih perbedaannya, Kak? Perbedaan dari 3 jenis gaya belajar. Untuk visual, untuk peserta didik cenderung senang membaca buku, harus ada yang berwarna, angka, atau simbol-simbol. Jadi mereka kalau melihat visualnya, mereka tuh tertarik dan seperti mereka cepat menangkap apa yang dijelaskan oleh guru. Lalu yang kedua ada auditory. Nah, gaya belajar itu menggunakan musik. Jadi mereka tuh senangnya tuh mendengarkan. Contohnya seperti podcast, mungkin mereka bisa belajar dari lewat podcast. Lalu yang ketiga itu ada kinestetik, yaitu cara belajar menggunakan gerakan. Jadi mereka senangnya itu praktek. Mungkin contohnya kalau misalkan komputer, kita ambil contoh, mereka yang belajar menggunakan visual komputer itu mereka harus membaca, melihat komputernya. Lalu kalau untuk yang visual, mereka bisa mendengarkan perintah bagaimana mengoperasikan komputer sendiri. Nah, tapi kalau visual itu mendengarkan dari perintah yang gurunya sampaikan bagaimana cara mengoperasikan komputer. Lalu yang ketiganya kinestetik, mereka bisa mempraktekkan langsung untuk dapat mempelajari bagaimana cara mengoperasikan komputer. Jadi dia langsung megang komputernya. Langsung praktek aja. Tadi aku sempat dengar kayaknya kakak nyebutin apa tadi ya, jenis-jenis gaya belajar tentang auditory ya. Tadi kan kakak bilang bisa belajar lewat musik ya. Emang itu nggak bakal mengganggu ya, Kak? Karena kan pelajaran sama musik itu kan pasti beda tuh. Takutnya kayak gitu gak sih? Kalau misalkan kakaknya suka mendengarkan musik barat ya, luar negeri gitu. Oh suka? Iya. Bagaimana cara kakak menghafalkan liriknya untuk bisa mengikuti musiknya? Baik ya, sambil menulis sambil baca juga kan ya. Jadi dari lagu itu bisa belajar. Kita kan contoh. Kadang-kadang kita suka lihat tuh, ini apa sih? Translate-nya apa sih? Arti lagu Oh, iya. ya kan? Dari situ. Nah, kadang-kadang ada juga orang yang belajar bahasa Indonesia itu dari musik, film, gitu. Dan itu emang lebih cepat belajar untuk orang-orang auditor. Kayak gitu. Oh, berarti itu gaya belajar ya? Jadi kalau misalkan motivasi belajar itu kayak apa definisinya? Motivasi belajar itu ada sangkut pautannya juga sama gaya belajar, Kak. Jadi gaya belajar yang kita tahu, motivasi yang kita nggak tahu sama aja bohong. Nah, motivasi belajar itu bisa diartikan sebagai hasrat atau keinginan yang timbul pada diri siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang pada akhirnya akan menjamin kelangsungan kegiatan belajar.
dan memberikan arah pada kegiatan tersebut agar tujuan belajar dapat tercapai. Nah, motivasi belajar juga bisa dipandang sebagai keadaan psikolog yang mendorong siswa untuk terlibat dalam aktivitas pembelajaran dengan semangat dan tekad. Oh, jadi kalau misalkan kita kan ngajar pasti ngajar ada SD, SMP dan SMA. Itu bagaimana sih cara menumbuhkan motivasi belajar seorang peserta didik? Macam-macam. Atau apakah ada dari sekolah atau dari lingkungan rumah? Macam-macam Kak. Ada juga yang dari lingkungan rumah. Contoh, ada anak yang berpikir bahwa dia harus membantu perekonomian keluarga selalu sekolah. Kan jadi kan semangat belajarnya. Ada juga yang dia pengen jadi dia nilainya bagus agar dapat gift dari orang tuanya. Macam-macam. Berarti peserta didik tuh kalau nggak ada motivasi belajar, jadi pendidik kalau misalkan mau mengajarkan peserta didik mau memakai gaya belajar apapun, nggak akan pernah bisa masuk ke outputnya dia ya. Karena nggak ada motivasinya ya. Makanya kita harus ngelihat latar belakang peserta didik ini kayak gimana keadaannya, sehat atau enggak, atau ada masalah dengan keluarganya. Oke. Itu tadi kan sempat kalian jelasin gaya belajar itu kan ada jenis-jenisnya nih. Kalau motivasi sendiri itu dia punya jenis-jenisnya? Iya, ada tentunya jenis-jenis motivasi belajar juga dibagi menjadi 6. Yang pertama ada intrinsik, lalu ada ekstrinsik, positif, negatif, sosial, dan juga politik. Kalau yang intrinsik itu dari dalam diri, lalu untuk contohnya yaitu belajar karena suka dan ingin tahu. Lalu untuk ekstrinsiknya itu dari luar diri. Contohnya belajar karena ingin nilai bagus atau hadiah. Lalu yang ketiga untuk positif itu dapat hal yang menyenangkan. Belajar untuk sukses, contohnya belajar untuk sukses dan membanggakan orang tua. Nah untuk yang keempat yaitu ada negatif, itu hindari hal yang tidak enak. Contohnya belajar karena takut gagal atau dihukum. Contohnya matematika ya agak serem tuh. Iya, lalu sosial itu lingkungan sosial, jadi belajar dari agar diakui teman atau guru, karena sekarang kayaknya butuh pengakuan ya. Oh iya, harus validasi lah ya. Iya, nah yang terakhir itu adalah prestasi, itu adalah keinginan suksesnya, belajar untuk menjadi juara atau meraih peringkat tinggi. Tadi kan udah kita bahas ya jenis-jenis motivasi belajar. Nah, aku mau nanya dong Kak, gimana sih cara menumbuhkan motivasi belajar buat peserta didik? Karena kan kayaknya susah banget ya sekarang ya. Iya, miris ya, memang anak sekarang tuh untuk mau belajar itu sangat susah, tapi kita punya untuk menumbuhkan motivasi belajarnya. Yang pertama, kita harus tetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Contohnya nih, kalau anak sekolah lulus tujuannya mau masuk perguruan tinggi, berarti dia harus dari awal belajar, paling tidak harus mendapatkan nilai 85 di semua mata pelajaran. Lalu yang kedua, kita bisa kenali gaya belajarnya. Nah, seperti yang tadi ya sebelumnya kita sudah bahas, gaya belajar itu ada 3. Nah, mungkin bagaimana cara anak itu mengenali dirinya, atau gurunya membantu anak tersebut mengenali dirinya supaya mendapatkan nilai yang bagus dengan dia belajar sesuai dengan gayanya, passionnya gitu. Lalu yang ketiga, kita bagi waktu dan materi jadi lebih ringan. Contohnya menghindari belajar maraton atau kebut semalam ya kalau kita mau ujian. Iya, Yang keempat, kita ciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Nah, jadi di dalam kelasnya juga kita mungkin harus nyaman dengan teman-temannya. Iya, lalu ada gunakan reward dan hukuman untuk diri sendiri. Jadi kita harus memberikan tantangan buat diri sendiri. Kalau kita mau masuk program tersebut, berarti kita harus belajar dengan semangat. Tapi kalau misalnya kita nggak sampai, kita harus memberikan punishment kepada diri sendiri, itu adalah hukuman. Misalkan plan B-nya dengan kampus yang kurang baik gitu kali ya. Lalu ada bangun kebiasaan kecil ya, belajar setiap hari seharusnya, temukan makna dan dalam pembelajaran.
Lalu ada ciri dukungan sosial, berarti lingkungannya bagaimana mendukung Mbak untuk anak tersebut selalu belajar, lalu obat pola pikir, mindsetnya diubah. Lalu yang terakhir adalah inspirasi diri lewat cerita sukses. Jadi mungkin bisa ikut seminar atau workshop untuk membangunkan motivasi yang benar. Oh, berarti lingkungan tuh sangat berpengaruh ya buat motivasi belajar. Emang sih ya, kalau lingkungannya nggak baik juga, kadang tuh suka kayak yang ke bawah juga gitu ya. Emang harus cari lingkungan yang baik gitu. Ya, circle ya Betul, jawabannya. betul. Gimana kan? Tadi kan Kak Yuda juga udah menjelaskan gaya belajar dan jenis-jenis gaya belajar, lalu Kak kita juga udah menjelaskan motivasi belajar, lalu menumbuhkan motivasi belajar anak itu seperti apa caranya. Jadi saya ingin bertanya pada kalian nih, apakah ada hubungan antara gaya belajar dengan motivasi belajar kepada peserta didik? Ada hubungannya banget karena proses pembelajaran dan dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan ketiganya itu terlibat ada guru, siswa. Guru itu kan udah ada motivasinya ya, salary, tunjangan dan lain-lain. Tapi kalau siswa, nah itu yang jadi guru dan siswa itu harus saling keterkaitan. Jadi kalau motivasinya hanya di guru, siswa juga ada, nggak bakalan pembelajaran nggak bakalan efektif dan baik. Lalu cara guru menumbuhkan motivasi belajar kepada siswa itu seperti apa sih? Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Gita, jadi kita harus cari tahu dulu latar belakang siswa itu, dia ini minatnya kemana, terus background keluarganya gimana, lingkungannya gimana gitu. Berarti juga kita harus tahu siswa tersebut belajar di mata pelajaran hari ini itu kemauan dia atau suruhan dari orang tua ya, atau paksaan. Jadi pas kita pertama kali masuk kelas nih, kita mapping sifat, efektifnya dia, terus backgroundnya dia gitu pas pertama kali masuk. Nah jadi ketika kita udah kelihatan semua, jadi kita kelihatan mappingnya kemana. Itu bagaimana cara kita tahu siswa tersebut? Kan ada tesnya, kita ngasih kuesioner atau kita 16 personalities tuh yang kan ada tim kosong kayak gitu sih cara mengetahui. Terus gimana sih menurut Kak Yuda atau Kak Gita, kenapa sih sekarang tuh harus penting banget gitu mengenali gaya belajar dan menjaga motivasi belajarnya? Karena dunia cepat berubah, lalu informasi juga berlimpah. Kadang kita nggak tahu cara belajar yang paling cocok untuk diri kita itu yang mana ya. Kita akan cepat kalah, cepat jenuh dan gampang nyerah. Belajar itu bukan cuma tugas sekolah, itu juga tentang kehidupan. Itu modal hidup. Seperti kata Plato, all learning has an emotional basic. Kalau kita cinta belajar, maka hidup kita akan selalu berkembang. Betul sih, betul. Tambahan juga nih Kak, aku kan cara gaya belajar aku kan praktek ya. Oke. Jadi mau gimana pun aku belajar pakai auditori, dengerin YouTube itu nggak bakalan nyampe kok. Gitu. Jadi mau aku berjibun nonton YouTube nggak bakalan, ini harusnya gaya belajar saya harus praktek. Berarti harus terjun secara langsung gitu ya. Nggak bakalan masuk tuh. Makanya penting banget kita mengetahui gaya belajar. Tadi kan kalau kita ngejelasin ya, siswa itu kan gampang mudah jenuh, mudah bosan dengan gaya belajar pendidik yang hanya menjelaskan saja. Lalu jika ada seseorang siswa mengalami kesulitan dalam belajar, menurut kalian apakah lebih penting mengevaluasi gaya belajar kita atau kita melihat dulu motivasi belajar kepada siswa tersebut? Menurut saya lihat motivasinya dulu, karena kan kadang-kadang penilaian orang itu subjektif. Jadi kalau kita aja sama peserta didik udah ada gap, gimana kita mau membangun pembelajaran kayak gitu. Jadi menurut saya motivasinya dulu, baru evaluasinya. Dia itu lebih enak yang mana gak belajar? Karena sambil bermain atau sambil nonton film kayak gitu. Oh, berarti kita harus mengetahui motivasi siswa tersebut ya. Apakah ada masalah di balik semua ini? Betul. Apakah kesehatan dia kurang? Betul. Oke. Jadi kalau kita
Cuma kita ngevaluasi di kita, mending ada motivasinya nggak bakalan mau belajar. Gimana? Jadi kita hanya percuma buang waktu aja ya. Melakukan gaya belajar 3 macam itu, tapi nggak ada motivasinya, nggak akan masuk ke otak siswa tersebut. Betul. Oke, jadi gitu teman-teman. Menurut Kak Yuda dan Kak Gita, gaya belajar itu adalah berbeda-beda. Jadi setiap orang atau setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, di samping itu gaya belajar juga harus mempunyai minat dari individu seseorang, dinamakan motivasi belajar, di mana antara keduanya gaya belajar dan motivasi belajar tersebut itu saling berhubungan. Jika seseorang murid mempunyai motivasi belajar yang tinggi, namun guru tidak mempunyai gaya belajar yang menarik, hanya monoton, itu siswa akan bosan dan tidak akan masuk otak. Dan sebaliknya, misalkan seorang guru memiliki gaya belajar menarik, mempunyai 3 macam gaya belajar tersebut, menguasainya, namun siswa tersebut tidak memiliki motivasi belajar dan memiliki masalah kesehatan yang kurang atau memiliki masalah di lingkungan di rumahnya, nah itu tidak akan masuk ke otak juga. Jadi gaya belajar dan motivasi belajar ini sangat berhubungan sekali untuk proses pencapaian tujuan belajarnya. Jadi aku juga suka sih sama yang Kak Alisa bilang, apa tadi ya, belajar itu bukan hanya tugas sekolah, tapi itu juga modal hidup. Itu keren banget. Jadi itu saja yang dapat kita sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih buat Kak Yuda yang udah hadir. Terima kasih buat kita yang udah hadir. Kembali ke podcast Diam Diskusi Malam. Dadah. Sudah panjang ini.